got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Muhammad Rijal, kelas 1 GPJKR dengan MPM 255-21077. Di sini saya akan membacakan teks pidato yang berjudul Bilatung Ninggang Dage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayahnya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema Bilatung Ninggang Dage yang dikaitkan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tema ini sangat penting untuk kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah kondisi zaman sekarang, ketika moral, akhlak, dan kejujuran semakin diuji. Hadirin yang saya hormati, dalam budaya Sunda terdapat banyak paribasa dan ungkapan yang syarat dengan nilai kehidupan. Salah satunya adalah Bilatung Ninggang Dage. Secara sederhana, paribasa ini menggambarkan keadaan di mana sesuatu yang kecil, lemah, dan hina justru merusak sesuatu yang sangat besar, berharga, dan menjadi sumber kehidupan. Bilatung adalah makhluk kecil yang hina dan menjijikan, sedangkan dage adalah makanan yang menjadi penopang hidup manusia. Namun, dalam paribasa ini, bilatung justru berada di atas dage dan merusaknya. Hal ini melambangkan perilaku manusia yang tidak memiliki akhlak, iman, dan tanggung jawab, sehingga dapat merusak tatanan kehidupan meskipun posisinya seharusnya tidak pantas untuk berbuat demikian. Hadirin yang saya hormati, jika kita perhatikan kehidupan sehari-hari, paribasa Bilatung Ninggang Dage sangat nyata terjadi. Misalnya, orang yang diberi amanah tetapi mengkhianati amanah tersebut, orang yang diberi jabatan tetapi menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, dan orang yang diberi ilmu tetapi ilmunya digunakan untuk menipu dan merugikan orang lain. Semua itu adalah gambaran nyata dari Bilatung Ninggang Dage. Orang yang seharusnya menjaga justru merusak. Orang yang seharusnya memberi teladan malah membawa petaka. Hadirin yang saya hormati, dalam Islam, amanah merupakan perkara yang sangat penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innallaha ya'murukum an tu'adul amati ila ahliha, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini dengan jelas menegaskan bahwa amanah wajib dijaga. Orang yang tidak menjaga amanah sama saja dengan Bilatung Ninggang Dage, karena telah mengotori dan merusak kepercayaan. Hadirin yang saya hormati, salah satu contoh paling nyata dari Bilatung Ninggang Dage dalam kehidupan modern adalah korupsi. Orang yang diberi kekuasaan untuk mengelola dan menjaga harta rakyat
justru menyalahgunakannya demi kepentingan pribadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La'anallahu ar-rasyiya wal murtasyiya, yang artinya Allah melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini mengingatkan kita bahwa perilaku korupsi bukan hanya secara hukum negara, tetapi juga merupakan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, Islam mengajarkan bahwa akhlak merupakan pondasi utama kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi salah satunya untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutamima rimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Apabila akhlak rusak, maka bilatung ningang dage akan terus terjadi. Sebaliknya, jika akhlak dijaga dan iman dikuatkan, kehidupan akan menjadi rahmatan lil alamin. Hadirin yang saya hormati, terkadang bilatung ningang dage tidak selalu terjadi pada orang lain. Bisa jadi perilaku tersebut ada dalam diri kita sendiri ketika kita malas padahal kita mampu, kita berbuat curang padahal tahu itu salah, dan kita mengingkari janji padahal janji adalah hutang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Qiyas As-Sof ayat 2. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu introspeksi diri agar tidak menjadi belatung bagi kehidupan kita sendiri. Hadirin yang saya hormati, generasi muda adalah harapan bangsa dan umat. Jika generasi muda jujur, amanah, dan bertanggung jawab, maka perilaku bilatung ningang dage dapat dicegah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sab'atum yujilluhumullahu fi jillih, yang artinya ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya. Salah satu pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menjadi motivasi bagi generasi muda untuk menjaga iman dan akhlaknya. Hadirin yang saya hormati, untuk membangun masyarakat yang bersih dari perilaku bilatung ningang dage ini, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Yang kedua, melestarikan budaya luhur yang mengajarkan moral dan etika. Dan yang ketiga adalah membiasakan kejujuran dalam segala bidang kehidupan. Dan yang terakhir, menjaga amanah meskipun tidak ada yang melihatnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi setiap perbuatan kita, sebagaimana firman-Nya, Wallahu bima ta'maluna basir, yang artinya, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Hadirin yang saya hormati, dari pidato ini dapat kita ambil hikmah bahwa bilatung ningang dage adalah gambaran perilaku yang harus kita jauhi. Islam mengajarkan kejujuran, amanah, akhlak mulia, dan tanggung jawab. Jika semua itu diterapkan, insya Allah kehidupan akan penuh berkah, masyarakat menjadi adil, dan bangsa akan semakin maju. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kekuatan iman, keluhuran akhlak, serta kemampuan untuk menjauhkan diri dari segala bentuk perilaku bilatung ningang dage ini.
Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.